Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 186 Kontrol. Wosung melanjutkan, untuk mencapai mimpi ini, banyak perusahaan telah setuju untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Saya memiliki lebih dari 50 perusahaan yang telah menandatangani kontrak dan saya berharap jumlah ini akan tumbuh dengan cepat. Wosung menyesap air dan melanjutkan, segera, sebagian besar toko di Korea akan menggunakan cryptocurrency ini. Korea sekarang adalah salah satu dari 10 negara perdagangan teratas di dunia. Jika kita menjalankan sistem transaksi ini, saya jamin bahwa Korea akan berada di puncak dunia. Ketika ini terjadi, dapatkah Anda bayangkan keuntungan seperti apa yang akan Anda dapatkan sebagai pengusaha Korea? Beberapa mengangkat tangan. Wosung menunjuk satu orang untuk sebuah pertanyaan. Sepertinya Anda hanya ingin menghilangkan masalah nilai tukar. Bahkan dengan koin kelapa, Anda tidak dapat sepenuhnya menghilangkan nilai tukar yang berbeda antara negara yang berbeda. Apa yang kamu katakan tentang itu? Wosung menjawab, bayangkan, won Korea, yen Jepang, yuan China, dan euro. Semua ini dan dolar akan hilang. Hanya satu mata uang yang akan ada. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika ini tercapai? Tidak ada CEO yang memikirkannya, jadi mereka tidak bisa menjawab, tapi satu hal yang pasti. Akan lebih mudah untuk menjalankan bisnis mereka. Wosung melanjutkan, coconut coin sudah dapat digunakan pada pos yang diproduksi oleh perusahaan coconut. Sistem sekarang berfungsi penuh. Hanya itu yang perlu saya katakan. Tidak ada yang meninggalkan ruangan. Wosung melihat sekeliling dan menambahkan, ada pertanyaan lagi. Beberapa mengangkat tangan. Periode tanya-jawab berlanjut. Bahkan setelah sesi, orang-orang tidak pergi. Seolah-olah mereka menunggu Wosung pergi lebih dulu. Yang Guangchul akhirnya mengumumkan, itulah akhir dari pertemuan ini. Kalian semua bebas untuk pergi. Beberapa berdiri tetapi sebagian besar terus melirik Wosung. Seorang CEO mengangkat tangannya dan bertanya, bisakah kita mendapatkan waktu pribadi dengan Presiden Kang? Sayangnya tidak ada. Kami tidak memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan seperti ini lagi dalam waktu dekat. Banyak yang menghela nafas kecewa. CEO lain bertanya, bolehkah saya menyarankan untuk mengadakan konferensi? Kali ini, kami dapat menyertakan semua anak perusahaan. CEO lain menambahkan, kami juga harus menyertakan perusahaan lain yang ingin bergabung. Saya juga akan lebih menghargai pendapat Anda tentang masalah bisnis yang berbeda, Presiden Kang. Banyak yang mengangguk setuju. Seorang CEO berkepala pelontos menambahkan, kebanyakan orang di sini menghadiri pertemuan ini dengan harapan dapat bertemu dan berbicara dengan Anda secara langsung. Apakah saya benar? Kebanyakan orang mengangguk. Pemahaman saya adalah Anda membuat agensi ini untuk membantu pengusaha seperti kami. Jika Anda hanya mengadakan satu pertemuan, Anda tidak akan lebih baik dari agensi lain manapun. Wosung mengangguk. Saya mengerti. Sudah terlambat untuk itu hari ini, tetapi saya akan memastikan untuk mengatur acara lain segera. Akhirnya, orang-orang berdiri dan pergi. Ketika mereka kembali ke kantor mereka, Yang Guangchul duduk dan berkata kepada Wosung, kamu sangat populer. Semua orang ingin bertemu denganmu. Itu karena aku kaya. Saya kira Anda adalah orang terkaya di dunia. Tapi tidak dibandingkan dengan para taipan minyak Arab Saudi. Apakah itu sebabnya Anda melanjutkan proyek ini? Tidak tepat, Yang Guangchul berkata dengan cemas, saya pikir terlalu berbahaya untuk berbicara di depan umum tentang mengganti sistem dolar. Wosung tertawa, haha, aku tidak berani. Saya hanya bekerja untuk membuat dunia ini sedikit lebih nyaman. Saya mendapatkan banyak informasi. Anda tidak tahu berapa banyak uang yang saya habiskan untuk pemerintah AS. Jadi rumornya benar bahwa Anda memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah Amerika. Tidak hanya di sana. Saya juga punya beberapa di Jepang dan Cina. Dimanapun. Yang Guangchul menelan ludah dan bertanya, bukankah seharusnya aku tahu tentang hal-hal ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, akan lebih baik untuk memiliki sedikit orang yang tahu tentang bisnis yang tidak baik ini. Harga Bitcoin terus naik lagi dengan adanya kabar keterlibatan Wosung di industri cryptocurrency.
Bitcoin mencapai 50,10 dolar. Seberapa tinggi itu akan pergi? Cryptocurrency Kang Wusung untuk menelan dunia. Choi Gichul bertanya-tanya, saya tidak percaya itu benar-benar mencapai lebih dari 50 dolar. Bagaimana ini bisa terjadi? Chung Jin-suk menatap layar dengan tak percaya. Dia ingat bagaimana dia kehilangan semua uangnya. Orang bisa menjadi gila. Gila, aku juga seperti itu. Syukurlah saya keluar ketika saya melakukannya. Dia terdengar ketakutan. Choi Gichul mengangguk setuju. Sepertinya, hanya butuh 5 jam untuk harga berubah dari 40 dolar menjadi 1 dolar terakhir kali. Itu sebenarnya 2 jam dan 30 menit. Haruskah dia membeli? Choi Gichul bertanya-tanya. Choi Taemin memerintahkannya untuk mengumpulkan Bitcoin, tetapi jika dia kehilangan uang, dia tahu dia akan disalahkan. Chung Jin-suk bertanya, mengapa? Apakah kamu tertarik? Tentu saja. Itu akan menjadi cara tercepat untuk menghasilkan banyak uang. Tapi kamu sudah sangat kaya. Apakah Anda masih membutuhkan lebih banyak? Apa yang kamu bicarakan? Anda dan saya sama-sama tahu semakin banyak yang Anda miliki semakin baik. Jadi apa yang Anda pikirkan? Haruskah aku pergi duluan? Ini pertaruhan besar. Anda bisa kehilangan segalanya, tetapi Anda juga bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Itu seperti itu bagi saya. Jika Anda masuk dengan ratusan juta dolar, Anda mungkin benar-benar bisa mengendalikan harganya. Mata Choi Gichul melebar. Pemerintah mengizinkan dan mempromosikan penggunaan blockchain. Bitmain dan Bittrading menghasilkan keuntungan besar. KND mengumumkan untuk melakukan setiap jenis pembayaran dalam cryptocurrency-nya sendiri. Perusahaan milik agen bisnis Korea setuju untuk berpartisipasi dalam proyek cryptocurrency baru. Harga Bitcoin naik lebih tinggi lagi. 76,20 dolar. Choi Gichul tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia masih belum membeli Bitcoin karena takut kehilangan uang. Dan akhirnya, mencapai 100 dolar. Haruskah saya membeli? Choi Gichul bertanya-tanya. Bab 187 Kontrol. Ketika orang berinvestasi dalam cryptocurrency, pasar saham menurun setelahnya. Indeks KOPSI jatuh dan Daeyang Electronics berada dalam bencana. Dari 300 dolar, turun menjadi 100 dolar. Bukan hanya Daeyang Electronics. Hal yang sama terjadi pada Daeyang Construction, Daeyang Life, dan departemen Daeyang lainnya. Penjualan Won 3 turun menjadi 60% sejak bulan lalu. Versi lebih murah yang kami luncurkan di India juga tidak berjalan dengan baik karena ponsel China. Atas laporan Suk Jin Myung, Choi Taemin mengerutkan kening. Jadi apa artinya itu bagi perusahaan kita? Jika ini terus berlanjut, kami harus menutup setidaknya salah satu pabrik smartphone kami. Kami juga harus menarik kembali investasi kami di Brasil dan India. Apakah Anda mengatakan rasio utang kami adalah 90%? Iya, ini yang terburuk sejak IMF. Choi Taemin menggigit bibirnya. Suk Jin Myung melanjutkan dengan cemas, masalahnya adalah rasio utang masih naik. Choi Taemin berteriak, mengapa kamu membiarkan ini terjadi? Saya sudah memasukkan fakta ini dalam laporan terakhir untuk ketua, tetapi dia mengatakan kami perlu terus melakukan investasi agresif untuk bertahan hidup. Choi Taemin menggosok pelipisnya. Orang tua bodoh itu. Dia tahu situasinya mengerikan. Choi Taemin melanjutkan, kerugian apa yang kita lihat jika kita menghentikan semua proyek investasi kita? Saya akan melaporkan kembali kepada Anda dengan perhitungan. Choi Taemin mengatupkan giginya dan menjawab, kamu seharusnya datang hari ini dengan perhitungan yang sudah siap. Saya minta maaf, bodoh. Suk Jin Myung memerah. Pertemuan dengan JP Steve telah diatur. Choi Taemin bertanya kepada Steve yang datang ke kantornya, bukankah kamu mengatakan bahwa saham KND yang akan turun? Choi Taemin tidak bisa menahan nada agresifnya. Steve dari JP tetap diam. Choi Taemin melanjutkan dengan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Minggu telah berlalu dan situasinya semakin buruk. Harga saham Daeyang berada di titik terendah. JP melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, tetapi Presiden Kang Wusung lebih siap dari yang kami harapkan. Hal-hal tidak berjalan seperti yang kami rencanakan. Apa yang terjadi dengan gugatan paten? Kami mengajukannya, tetapi akan memakan waktu bertahun-tahun untuk hasilnya.
Bagaimana dengan undang-undang anti-monopoli yang Anda baca? Kami sedang mengerjakannya, tetapi Kang Wosung telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk melobi dirinya sendiri di pemerintah AS. Jadi, Choi Tae-min marah karena marah. Dia menjawab dengan kasar, pengembang utama yang Anda rekrut adalah yang terburuk. Kami menghabiskan jutaan untuk itu seperti yang Anda rekomendasikan dan itu tidak berguna. Apa-apaan? Stevie tetap diam. Choi Tae-min bertanya, katakan sesuatu. Begitu JP mengumumkan rencana investasinya untuk Daeyang, harga saham Anda akan pulih dengan cepat. JP siap menginvestasikan miliaran dolar. Asisten Suk, berapa yang kita butuhkan sekarang? Sekitar 10 miliar dolar, Pak. Choi Tae-min tersenyum sinis dan menoleh ke Steve, kami menemukan nomornya. Bisakah Anda menginvestasikan 10 miliar dolar untuk kami? Anehnya, Steve mengangguk. Tidak masalah, tapi saham Daeyang turun drastis, JP tidak akan membayar premi. Mata Choi Tae-min melebar. Dia mengharapkan penolakan mentah-mentah. Dia berencana untuk bernegosiasi, dan dia akan senang dengan 3 miliar dolar. Dia bertanya dengan sopan, apakah Anda yakin JP dapat menginvestasikan 10 miliar dolar untuk Daeyang? Kalau perlu, kita bisa naik lebih tinggi lagi. Permintaan yang Anda buat juga telah disetujui oleh kantor pusat kami. Maksudmu laporan bahwa Presiden Kang Wosung memiliki sponsor dana asing? Steve mengangguk. Anda bisa membocorkannya ke media. Anda bahkan bisa menyebut inisial J sebagai sponsor asing. Rilis berita bahwa Kang Wosung didanai oleh hedge fund J dan uang sebenarnya berasal dari Jepang. Ketika media bertanya, JP Morgan akan tetap diam dan tidak berkomentar. Choi Tae-min mengusap dagunya. Ini adalah fakta yang diketahui bahwa publik Korea memiliki perasaan negatif terhadap Jepang. Jika Anda melukiskan gambaran Kang Wosung yang mengizinkan Jepang mengambil alih ekonomi Korea, itu pasti akan menghancurkannya. Choi Tae-min mengangguk setuju. Moon Young-jun mengerutkan kening dengan marah. Apakah dia pikir ini rumah bordil? Daeyang masih tak tersentuh. Setiap kali ia meminta sesuatu, tidak ada pilihan selain mengikuti perintahnya. Asisten Moon Young-jun menjawab, Daeyang meminta gadis lain untuk Choi Tae-min dengan janji kemungkinan kontrak untuk iklan ponsel. Bang! Moon Young-jun menamparkan meja. Daeyang! Mereka menghancurkan begitu banyak aktris. Seorang CEO High Entertainment sebenarnya menghubungi kami untuk meminta bantuan. Rupanya, Choi Tae-min juga meminta aktris tertentu dari agensi itu, dan mereka ingin melindunginya. Kekuatan Moon Young-jun di industri hiburan sangat minim, tetapi baru-baru ini meningkat dengan bantuan Wosung. Hentikan dia, Moon Young-jun bergumam, tapi dia tahu dia tidak bisa menghentikan Daeyang sendirian. Asisten itu bertanya, apa yang harus saya katakan kepada CEO High Entertainment? Katakan padanya aku akan mengurusnya. Tapi Pak, itu terlalu berisiko bagi Anda. Liari memiliki kontrak dengan Daeyang Construction, dan ini bisa hancur. Itu tidak masalah. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Setelah asisten pergi, Moon Young-jun menelepon. Wajah Suk Jin Myung menjadi gelap. Apa? Kamu menolakku? Suara di seberang telepon menjawab dengan nada meminta maaf. Maaf, Pak, tapi dia sedang tidak enak badan hari ini. Siapa peduli? Apakah Anda ingin menghilang dari industri hiburan? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Itu, maaf, tapi tidak hari ini. Kamu gila. Maafkan saya. Setelah itu, percakapan selesai. Suk Jin Myung tidak percaya apa yang telah terjadi. Sebagai perwakilan Daeyang, dia tidak pernah ditolak seperti ini. Suk Jin Myung dengan cepat mengirim SMS kepada 3 direktur stasiun TV utama. Daeyang meminta agar Shin Ah-min dari High Entertainment dikecualikan dari semua penampilan TV. Dia kemudian dengan cepat mencoba mencari selebriti wanita lain untuk Choi Tae-min. Tiba-tiba, dia mendapat balasan dari 3 direktur. Direktur MBD Choi, maaf. Saya khawatir itu tidak mungkin. Sutradara SBC Park, maaf. Direktur YTT Kim, saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Suk Jin Myung menatap ponselnya. Dia bergumam dengan marah, apa-apaan ini? Apakah mereka semua menjadi gila? Suk Jin Myung menelepon koneksinya di Komisi Komunikasi Korea,
yang mengendalikan semua stasiun TV, tetapi dia ditolak lagi. Hanya siapa yang ada di belakang Shin Ah-min? Suk Jin Myung menghubungi banyak sumbernya, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dia kenal. Ketika dia menjawab, dia disambut oleh suara yang dikenalnya. Chung Gi-soo, kudengar kau sedang bersenang-senang dengan wakil presiden. Kamu pengkhianat. Chung Gi-soo tertawa dan menjawab, kami hanya pion dalam permainan berbahaya ini. Suk Jin Myung menjawab dengan tajam, apa yang kamu inginkan? Berapa lama kamu berencana untuk tetap menjadi budak Choi Tae-min? Suk Jin Myung menelan ludah dengan susah payah. Dia bisa menebak apa yang akan ditawarkan Chung Gi-soo. Suk Jin Myung menjawab dengan tegas, saya tidak tertarik. Jadi kamu memilih menjadi budak? Suk Jin Myung memerah. Pesan teks lain tiba di teleponnya. Maaf, tapi aktris wanita itu tidak tersedia untuk Choi Tae-min hari ini. Suk Jin Myung ditolak oleh semua orang yang dia hubungi. Dia bisa membayangkan bagaimana reaksi Choi Tae-min. Dia mulai berkeringat. Bab 188 kontrol. Oh-sung mengerutkan kening dengan jijik. Dia bergumam, bajingan kotor. Dia mendapat telepon dari Moon Yong-jun untuk meminta bantuan. Tolong hentikan Choi Tae-min dari terus menyerang selebriti wanita yang tidak bersalah. Oh-sung sudah tahu tentang Choi Tae-min. Dia terkenal di dunia bisnis. Oh-sung menelepon untuk memberitahu setiap agensi besar dan stasiun TV bahwa mereka seharusnya tidak lagi mematuhi Daeyang. Butuh beberapa saat, tetapi Oh-sung berhasil meyakinkan semua orang. Saya pikir sudah waktunya untuk membocorkan video itu. Daeyang Electronics sekarang hanya bernilai 40 miliar dolar. Tinggal sedikit lagi, dan Oh-sung yakin dia bisa menghancurkannya. Aku hanya perlu mendapatkan Suk Jin Myung di sisiku, gumam Oh-sung kecewa. Dia meminta Chung Gi-soo untuk menghubungi Suk Jin Myung, tapi tidak ada yang keluar dari panggilan itu. Namun, satu hal positif terjadi baru-baru ini. JP akhirnya menelepon. Oh-sung tersenyum. Apakah KND didanai oleh Jepang? KND dikabarkan disponsori oleh hedge fund J. Akankah Jepang mengambil alih ekonomi Korea? Desas-desus mulai muncul ke permukaan. Oh-sung menertawakan mereka. Ini kebalikannya. Saya memiliki Jepang, bukan sebaliknya. Asteris yang Guangchul masuk ke kantor. Ini pasti perbuatan Daeyang. Oh-sung mengangguk. Mungkin. Mereka menjadi sangat putus asa. Itu benar. Banyak orang berpikir Daeyang akan perlahan menghilang. Oh-sung mengangguk lagi. Saluran berita terus menayangkan rumor tersebut. Jepang dapat mengambil alih industri Korea. Pemerintah perlu melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Presiden Kang Oh-sung perlu diselidiki. Ini semua direncanakan oleh Daeyang. Yang Guangchul bertanya, jadi, apakah kamu akan melakukan sesuatu? Aku sedang menunggu waktu yang tepat. Kapan? Ketika itu menjadi besar. Pada saat itu, saya akan mengungkapkan kebenaran tentang Daeyang dan pemerintah, yang akan mengakhiri mereka. Ini akan menjadi kehancuran bagi mereka. Saya sudah memiliki informasi tentang Choi Tae-min yang cukup buruk untuk mengirimnya ke penjara. Mata yang Guangchul melebar. Penjara. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Asteris di lantai atas gedung Daeyang. Suk Jin Myung menatap Choi Tae-min dengan ketakutan. Choi Tae-min berkata kepadanya, Jin Myung. Ya Pak, kamu sudah bekerja di Daeyang selama 10 tahun sekarang, kan? Ya Pak. Mengapa kamu pikir kamu bertahan selama ini? Suk Jin Myung mencoba memikirkan jawaban yang benar, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Dia menjawab dengan jujur, itu karena saya bekerja sangat keras. Salah. Itu karena kamu menyelesaikan sesuatu, tapi aku mulai meragukan kemampuanmu. Saya minta maaf. Choi Tae-min bersandar dan menjawab, kamu tidak mendapatkan gadis yang aku inginkan. Kamu punya orang lain. Saya minta maaf. Saya sangat stres. Aku butuh cara untuk meredakannya. Ingat, Choi Tae-min melemparkan ponselnya ke Suk Jin Myung. Memukul. Jawab aku. Maafkan saya. Apa yang salah denganmu? Maafkan saya. Tangkap gadis itu sekarang. Aku menginginkannya. Mengerti. Asteris kantor perdagangan Bit. Choi Gi-chul menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Kenapa dia tidak menjawab? Bitcoin, 176 dolar. Harga itu terus naik. Sekarang hampir mencapai 200 dolar.
Beberapa orang percaya itu akan mencapai $1.000. Choi Gi-chul menggigit kukunya dan bergumam, aku harus membeli sekarang. Dia sudah menghabiskan 30% dari kekayaannya untuk membeli Bitcoin. Dia membelinya seharga $150. Dia sudah menghasilkan lebih dari 10% keuntungan. Chung Jin-suk bertanya, jadi kamu benar-benar membelinya? Choi Gi-chul mengangguk. Chung Jin-suk bertanya, berapa? Saya beli dengan harga $150. Apakah kamu tidak akan masuk juga? Chung Jin-suk tertawa, aku akan menunggu sebentar lagi. Sebenarnya Chung Jin-suk juga ingin membeli, tapi dia tidak punya uang. Dia hanya punya hutang, sesuatu yang akan ditangani Wosung. Choi Gi-chul bertanya, kapan kamu akan masuk? Ketika harganya lebih dari $200. Jika ya, saya pikir itu akan mencapai $1.000. Saya akan membeli dalam jumlah besar ketika mencapai $200. Jadi begitu, itu hanya tebakanku, tapi sedikit berbeda jika seseorang sepertimu terlibat. Anda bisa mengontrol harga. Anda memiliki sekitar $400 juta yang tersedia, bukan? Apalagi sekarang karena harga saham Daeyang. Saya tidak tahu secara spesifik. Sepertinya, tapi Anda mengatakan saya bisa menjadi kekuatan yang dapat mempengaruhi harga Bitcoin. Ya, mata Choi Gi-chul bersinar. Suk Jin Myung menelepon agensi hiburan yang berbeda, tetapi semuanya menolaknya lagi. Chung Gisu memanggilnya, fakta bahwa Anda menjawab berarti Anda mungkin tertarik dengan apa yang saya tawarkan. Diam, saya berani bertaruh panggilan ini sudah dilaporkan ke Choi Taemin. Anda tahu betapa mengendalikannya dia. Ketika Suk Jin Myung tidak bisa menjawab, Chung Gisu melanjutkan, apakah kamu benar-benar ingin menunggu dan melihat apa yang terjadi ketika Choi Taemin mengejarmu? Suk Jin Myung mendengarkan dalam diam. Chung Gisu melanjutkan, dia membunuh ayahnya sendiri. Ingat bahwa, $217,50. Choi Gi-chul melirik Chung Jin-suk. Ini bisa mencapai $1.000 dengan cepat jika saya terlibat. Choi Gi-chul memiliki uang tunai hingga $300 juta. Itu adalah uang yang dia terima karena memberikan saham Daeyang kepada Wosung sebagai jaminan. Dengan uang ini, dia bisa membeli sekitar 10% dari Bitcoin di dunia. Mungkin tidak cukup hanya dengan $300 juta, tapi dia memiliki Daeyang. Dia bisa membentuk grup dengan perusahaan lain. Dengan latar belakang Daeyangnya, akan ada banyak perusahaan yang tertarik. Dengan uang perusahaan ini, dia tahu dia benar-benar bisa mengendalikan harga Bitcoin. Kenapa Suk Jin Myung tidak menjawab teleponku? Dia harus meminta Suk Jin Myung untuk melihat berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan dari Daeyang. Bab 189 Kontrol. Suk Jin Myung mengatupkan giginya kesakitan saat Choi Gi-chul menendangnya. Choi Gi-chul berteriak, apakah kamu pikir kamu lebih baik dariku? Apakah itu sebabnya Anda mengabaikan panggilan saya? Tidak, tidak seperti itu. Aku sangat sibuk. Itu alasanmu. Apakah kamu bercanda? Maafkan saya, brengsek. Apakah Anda pikir saya sendiri tidak sibuk? Apakah Anda tahu berapa banyak uang saya hilang karena Anda? Ini adalah jumlah yang tidak akan pernah Anda lihat seumur hidup Anda. Suk Jin Myung menundukkan wajahnya. Choi Gi-chul terus berteriak, ini lebih dari $30 juta. Haruskah aku menceritakan ini pada saudaraku? Suk Jin Myung terus meminta maaf. Menurutmu meminta maaf saja sudah cukup. Karena Anda, saya tidak dapat melakukan pembelian pada waktu yang tepat. Bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi untuk ini? Suk Jin Myung tetap diam. Dia menatap lantai. Dia sangat marah, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya. Dia akhirnya menjawab, saya terlalu sibuk dengan perintah wakil presiden. Saya minta maaf. Saya akan mengkonfirmasi dana dan mentransfernya ke akun Anda segera. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Karenamu, aku kehilangan kesempatanku. Apakah Anda tahu berapa harga Bitcoin sekarang? Ini 314.40. Dan berapa ketika saya meminta dana? Itu 215.10. Jadi kau tahu, harganya naik $100. Menurut Anda apa yang akan terjadi ketika saya memberitahu wakil presiden? Masalah yang lebih besar adalah bahwa harga terus naik. Bahkan saat kita berbicara,
Pada saat Anda melakukan transfer, itu akan menjadi lebih mahal. Menurut Anda berapa banyak uang yang akan saya hilangkan? Choi Gi-chul mendorong Suk Jin Myung dan berteriak, apakah kamu bisu? Kenapa kamu tidak bisa menjawab? Wajah Suk Jin Myung berubah merah padam. Dia gemetar karena marah. Choi Gi-chul melanjutkan, untuk menebusnya, kamu perlu mentransfer setidaknya 100 juta dolar, bukan 50 juta dolar seperti yang dipesan saudaraku. Mengerti? Ya Pak. Choi Gi-chul pergi tanpa sepatah kata pun. Suk Jin Myung duduk di kursinya. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dia berdiri dan meraih mantelnya. Asteris whisky yang kuat membakar tenggorokannya. Suk Jin Myung terus minum dengan cepat. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dia mencoba mencari tahu situasinya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia terus bekerja untuk Daeyang? Atau haruskah dia pergi dan mencari pekerjaan lain? Haruskah dia menerima tawaran Chung Gisu dan memihak Kang Wosung? Ada begitu banyak untuk dipertimbangkan. Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahnya. Kudengar mereka punya whisky yang enak di sini. Suk Jin Myung melihat siapa itu dan tersentak. Wosung memanggil seorang bartender dan memesan, tolong ambilkan saya sebotol apapun yang dia miliki. Ah, apa? Suk Jin Myung menatap Wosung. Wosung menjawab dengan cepat, kami hanya minum-minum di sini. Aku tidak berpikir kita memiliki hubungan seperti itu. Suk Jin Myung mencoba berdiri dan pergi. Wosung menjawab, tidak ada yang akan tahu tentang pertemuan ini. Tidak ada alasan untuk memberitahu siapapun. Aku memastikannya. Suk Jin Myung duduk lagi. Aku tidak punya banyak waktu. Wosung menjawab, aku juga tidak berencana untuk tinggal lama. Wosung menoleh ke bartender dan memerintahkan, tolong tutup tokonya. Bartender itu mengangguk. Ketika Suk Jin Myung melihat sekeliling, tempat itu kosong. Wosung berkata kepadanya, aku mendengar banyak tentangmu dari Chung Gisu. Dia bilang kamu pria yang baik. Berbakat tetapi kebetulan bekerja untuk orang yang salah. Kau menutupi kata-katanya dengan gula. Saya yakin dia bilang saya orang yang akan menyelesaikan apapun. Wosung tersentak dan berhenti. Itu hampir persis seperti yang dikatakan Chung Gisu. Yah, itu cukup dekat. Pertemuan ini, Choi Taemin akan mengetahuinya, dan itu berarti bagiku di Daeyang sudah berakhir. Jangan khawatir tentang itu. Saya bisa memastikan itu tidak terjadi. Mata Suk Jin Myung melebar. Dia bertanya, sudah berapa lama kamu memiliki mata-mata di Daeyang? Itu tidak penting. Lalu apa? Hidup Anda, masa depanmu. Keputusan Anda hari ini dapat mengubah segalanya. Menurutmu apa yang akan terjadi di masa depanku? Wosung mengosongkan gelasnya. Suk Jin Myung melakukan hal yang sama. Wosung menoleh padanya dan menjawab, kamu akan masuk penjara. Suk Jin Myung menatap. Apa yang Wosung ketahui? Suk Jin Myung melakukan banyak hal keji dalam hidupnya. Salah satu dari mereka bisa menjebloskannya ke penjara. Suk Jin Myung menjawab, Anda tidak sopan, Pak. Bisakah kamu menyangkalnya? Bagaimana jika aku bekerja sama denganmu? Kalau begitu aku akan membantumu sebanyak mungkin. Saya bisa memberi Anda 1 atau 2 anak perusahaan Daeyang. Apakah kamu membuat janji yang sama pada Chung Gisu? Wosung tertawa, tentu saja aku menjanjikannya sesuatu yang lebih besar. Perusahaan anak perusahaan. Tidak buruk, hanya karena kamu berharga. Mereka berbicara sebentar. Setelah 1 jam, botol mereka kosong. Mereka berdua mabuk dan pusing. Suk Jin Myung bertanya, bisakah kamu membuktikan bahwa kamu berbeda dari Choi Taemin? Kecuali Anda meyakinkan saya tentang itu, saya tidak akan pernah bekerja untuk Anda. Suk Jin Myung pergi. Asteris larut malam. Setelah kembali ke rumah, Wosung melihat keluar jendela. Pemandangan indah sungai Han menyambutnya. Dia sekarang tinggal di penthouse baru di Seoul. Rumah barunya menghabiskan biaya 4 juta dolar, dan dia membayarnya secara tunai. Jutaan dolar tidak terasa seperti uang lagi. Wosung menghela nafas, dia ingin bukti. Apakah Suk Jin Myung sepadan dengan masalahnya? Ya, dia tahu banyak rahasia tentang Daeyang. Wosung membutuhkannya. Apa yang dapat saya lakukan? Wosung meminum sebotol minuman energi dan duduk di depan komputernya. 13.240.321 BTC. 1 BTC 357,00 dolar.
Wosung sekarang memiliki kendali penuh atas harga Bitcoin. Choi Gi-chul masuk dengan $150 dan akan masuk lebih jauh dalam waktu dekat. Ketika mencapai $1.000, dia akan menjadi gila. Namun, pada akhirnya, akunnya akan menjadi nol. Wosung mengklik beberapa kali untuk memesan transaksi otomatis. Dalam waktu sekitar 1 bulan, harganya akan mencapai $1.000. Wosung menyeringai gelap. Bab 190 Kontrol. Sebuah protes dimulai di depan kantor pusat KND. Kita harus menyingkirkan perusahaan yang mencintai Jepang ini. Kang Wosung adalah pengkhianat. Meminta maaf. Perusahaan ini didanai oleh Jepang. Itu harus dihancurkan. Sekuritas mencoba menenangkan mereka, tetapi tidak ada gunanya. Banyak pengunjuk rasa berusia 60-an, dan mereka berteriak setiap kali ditahan. Aduh, pemuda-pemuda ini mencoba menyakiti orang tua ini. Saya orang tua yang lemah. Tinggalkan aku sendiri. Jangan sentuh aku. Kau menyakitiku. Orang tuamu akan malu padamu. Sekuritas tidak bisa berbuat banyak. Karyawan KND mengerutkan kening dan mengeluh ketika mereka menyaksikan protes. Mengapa CEO kita tidak membuat pengumuman? Apakah dia benar-benar didanai oleh Jepang? Staf lain menjawab, tidak mungkin. Saya pikir itu pasti yang dilakukan Daeyang lagi seperti terakhir kali. Tapi kali ini yang disebut JP. Apakah kamu tidak tahu CEO kita bertemu dengan CEO JP baru-baru ini? Tetapi Presiden Kang bertemu banyak orang. Apakah Anda benar-benar berpikir dia didanai oleh Jepang melalui JP? Jika itu tidak benar, mengapa CEO kita tetap diam? Saya tidak tahu. Karena Kang Wosung tetap diam, orang-orang mulai mempercayai rumor itu. Yang Guangchul frustrasi. Berapa lama kita harus diam? Selama mungkin. Semakin besar ini, semakin baik ketika kita mengungkapkan kebenaran. Apakah semuanya berjalan baik? Ini berjalan dengan baik dan lambat. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu? Wosung memilih untuk tidak menjawab. Dia malah mengganti topik pembicaraan. Saya melihat ke masa lalu Suk Jin Myung dan mengetahui bahwa dia adalah murid yang baik. Dia pergi ke sekolah terbaik dengan beasiswa. Beasiswa ini didanai oleh Daeyang. Kurasa dia merasa berterima kasih kepada Daeyang sepanjang hidupnya. Dia memiliki masa kecil yang malang. Orang tuanya sangat miskin. Daeyang membantu seluruh keluarganya dengan biaya hidup mereka. Kurasa tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan Daeyang. Tapi tidak sulit juga. Wosung menjawab sambil tersenyum. Tadi malam, dia berhasil membuat rencana. Dia tidak perlu meyakinkan Suk Jin Myung. Dia hanya harus membuat situasi di mana Suk Jin Myung tidak punya pilihan selain meninggalkan Daeyang. Choi Gi-chul meraih mouse. Itu 547.00 beberapa menit yang lalu. Itu harus naik. Setelah mendapatkan $70 juta dari Daeyang melalui Suk Jin Myung, dia membeli Bitcoin seharga $555. Dia kehilangan uang. Choi Gi-chul terengah-engah gugup. Dia menatap layar. Dia bisa melibatkan perusahaan lain. Sebagai sebuah kelompok, mereka mendapat $570. Sekali lagi, dia juga bingung dengan uang ini. Haruskah aku masuk sedikit lagi? Choi Gi-chul bergumam. Chung Jin-suk bertanya, apakah kamu terlalu dalam? Choi Gi-chul mengangguk. Chung Jin-suk melanjutkan, sepertinya tidak berjalan dengan baik. Karena rumor Kang Wosung, harga Bitcoin turun sedikit. Tampaknya Kang Wosung dan Bitcoin terhubung. Chung Jin-suk melirik Choi Gi-chul dan bertanya dengan gugup, apakah kamu tahu apa itu teknik sangkar? Yang dapat kami lakukan adalah menghentikan sebentar perdagangan Bitcoin di situs web Bittrading kami. Ini bisa memompa harga. Mata Choi Gi-chul melebar. Ini akan membuat pedagang umum ingin membeli lebih banyak. Kami menjedanya, lalu menjual beberapa Bitcoin kami dengan harga tertinggi, lalu melanjutkan perdagangan. Choi Gi-chul tersenyum puas. Kami akan mendapatkan keuntungan yang mudah dan juga meningkatkan jumlah transaksi di dealer kami, yang berarti perusahaan kami juga akan menghasilkan uang. Luar biasa. Bagaimana pendapatmu tentang ide ini? Itu baru saja datang kepadaku. Itu sebenarnya adalah ide yang diberikan kepada Chung Jin-suk oleh Wosung. Choi Gi-chul mendesaknya, bagus. Mari kita buat pengumuman hari ini. Malam itu, pemberitahuan dibuat di Bittrading. Melihat, karena perluasan infrajaringan,
perdagangan Bitcoin akan berhenti sebentar. Kami akan melanjutkan semua transaksi sesegera mungkin. Itu sinyalnya. Begitu pemberitahuan itu muncul, harga Bitcoin melonjak dari $550 menjadi $700. Dengan cepat, itu naik lebih tinggi lagi menjadi $1.000. Hanya di Bittrading, Choi Gi-chul menyeringai lebar. Dengan metode ini, ia berhasil menghasilkan $300 juta dalam waktu yang sangat singkat. Ini sangat mudah. Berapa banyak yang kamu hasilkan? Cukup. Aku akan segera membelikanmu minuman. Kalau begitu aku akan memasang pemberitahuan dimulainya kembali. Oke. Wosung melihat pemberitahuan di Bittrading. Sempurna. Bitcoin apapun yang dijual Choi Gi-chul, Wosung membelinya. Wosung mendapat lebih dari 1 juta Bitcoin. Dia mengalami beberapa kerugian dari transaksi ini, tetapi itu minimal. Sekarang, aku akan membuatnya gila. Harga Bitcoin saat ini di Bittrading adalah $700. Haruskah saya memompa harga lagi? Wosung tersenyum. Sebuah Bitcoin bernilai $560 di Bitmain. Dia akan memompa harga sehingga bisa mencapai harga Bitcoin Bittrading. Choi Gi-chul memasuki Dayang dengan percaya diri. $70 juta dari perusahaan berubah menjadi $130 juta. Choi Gi-chul mengharapkan keterkejutan Choi Tae-min atas keberhasilannya. Choi Gi-chul masuk ke lift dan naik ke lantai paling atas. Di dalam kantor, Choi Tae-min berteriak pada Suk Jin-myung. Choi Tae-min melihat Choi Gi-chul dan bertanya, "Kamu punya Bitcoin saya, kan? Saya mendapat untung $60 juta dengan uang Anda." Choi Gi-chul menjawab dengan percaya diri, tetapi reaksi Choi Tae-min dingin. "Apakah kamu menjualnya?" "Saya menjual dengan harga tertinggi. Jika saya menjual lebih lambat, Anda akan kehilangan uang." Choi Tae-min merendahkan suaranya. "Berapa harga yang kamu beli?" "Jika Suk Jin-myung melakukan pekerjaannya, saya bisa membeli di bawah $200, saya sudah mendengar tentang itu." "Katakan saja nomornya." "Saya membeli dengan harga $550 dan menjualnya dengan harga $1.000. Choi Tae-min memutar layar komputernya dan menunjukkannya pada Choi Gi-chul. "Apakah kamu melihat ini?" Choi Gi-chul mengangguk. Choi Tae-min bertanya, "Berapa harganya sekarang?" $1.200. "Siapa yang menyuruhmu menjual Bitcoin saya?" Kamu menyuruhku membeli." "Aku menyuruhmu membeli, tapi aku tidak menyuruhmu menjual, kan? Anda menjual Bitcoin saya tanpa izin saya." Tiba-tiba, layar berbunyi. 1 BTC $1.403,21. Harganya melonjak $200 lagi. Choi Gi-chul menjadi kaku dan Choi Tae-min menghela nafas dalam-dalam. "Apa yang kamu pikir akan terjadi?" Choi Gi-chul ragu-ragu. Choi Tae-min menjawab sebagai gantinya. "Mungkin akan mencapai $2.000, bahkan mungkin $5.000. Ini berarti pada dasarnya Anda membuat saya kehilangan uang. Bagaimana Anda akan memperbaikinya?" Choi Gi-chul tidak bisa mempercayai situasi ini. Dia tergagap. Saya akan berinvestasi lagi dan membuat perbedaan." Choi Gi-chul meninggalkan kantor. Suk Jin-myung menatap ponselnya dengan putus asa. Dia tidak memiliki kekuatan di industri hiburan lagi. Satu-satunya tempat sekarang baginya untuk menemukan seorang gadis adalah di rumah bordil. Brengsek. Choi Tae-min akan marah lagi, tapi Suk Jin-myung tidak punya pilihan. Dia memanggil beberapa nyonya pelacur dengan gadis panggilan kelas atas. Yang mengejutkan, dia ditolak lagi. "Maaf, Pak, tapi anak perempuan saya tidak ada hari ini. Kami terlalu sibuk hari ini. Tolong hubungi saya nanti. Kami dalam kapasitas. Tidak ada yang akan membantunya." Brengsek. Suk Jin-myung bisa menebak siapa dalang di balik ini. Dia sekarang tidak punya pilihan selain memanggil Kang Wosung. Bab 191 Kontrol. Suk Jin-myung menghela nafas dan berkata kepada Wosung di telepon, "Kamu tidak bisa melakukan ini." Wosung tertawa ringan dan menjawab, "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya berbeda." "Tidakkah menurutmu aku berbeda?" Suk Jin-myung menghela nafas, "Ini bukan waktunya untuk bercanda. Saya memastikan Choi Tae-min tidak akan pernah bisa melecehkan gadis lain di negara ini. Anda dapat menelepon sekitar, tetapi tidak ada yang akan membantu Anda. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menemukan seseorang dari negara lain.
Tangan Suk Jin Myung gemetar. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar akan menjadi seperti ini? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Apa yang Anda pikir saya akan lakukan? Saya katakan terakhir kali, jika Anda melanjutkan jalan ini, hanya ada satu kemungkinan masa depan bagi Anda. Maksudmu aku akan berakhir di penjara? Ya, apakah kamu pikir kamu bisa meyakinkanku seperti ini? Tidakkah menurutmu ini akan membuatku semakin menolakmu? Apakah kamu masih merasa setia pada Daeyang? Suk Jin Myung tidak menjawab. Oh Sung melanjutkan, kamu telah membayar kembali beasiswa yang kamu terima dari Daeyang. Saya tidak mengerti mengapa Anda masih di sana ketika Anda diperlakukan dengan sangat mengerikan. Suk Jin Myung menjawab dengan sarkastik, saya melihat Anda telah melakukan penelitian Anda pada saya. Ini informasi yang tersedia. Saya tidak akan menyebutnya penelitian. Suk Jin Myung menghela nafas lagi. Hal utama sekarang adalah saya harus memberitahu wakil presiden saya Choi tentang ini. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Suk Jin Myung tidak bisa menjawab. Dia takut akan hidupnya. Oh Sung melanjutkan perlahan, pikirkan baik-baik. Masa depanmu tergantung padanya. Asterisk 1 BTC $2.530. Oh Sung mengendalikan harga. 1 BTC $1.810. Harga sangat berfluktuasi. Orang-orang menganggap ini sebagai peluang investasi yang menarik. Jika Anda masuk pada waktu yang tepat, Anda bisa menjadi kaya. 1 BTC $2.781. Banyak orang masuk termasuk Choi Gichul. Sialan, itu naik lagi. Saat harga naik dan turun, Choi Gichul menjadi cemas. Sialan, kenapa saat saya membeli, harganya turun dan ketika saya menjual, harganya naik. Choi Gichul tidak mempercayai Bitcoin. Dia berharap itu akan turun ke nol suatu hari nanti, yang berarti dia tidak bisa menahannya selama lebih dari 2 hari. Jika saya kehilangan uang, Choi Taemin tidak akan melepaskannya. Karena harganya sangat mahal sekarang, Choi Gichul dan kelompoknya tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga. Choi Gichul ingin melarikan diri dari Choi Taemin, tetapi kecuali dia menyerahkan segalanya, itu tidak mungkin. Apakah dia akan melakukan padaku apa yang dia lakukan pada Choi Gitae? Choi Gitae berada di rumah sakit dalam keadaan koma. Choi Gichul takut. Ketika Choi Gichul keluar dari kantor, Chun Gisu sudah menunggunya. Dia tahu dia sekarang adalah pria Kang Wosung. Choi Gichul bertanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu belum berubah. Saya tidak lagi bekerja untuk Daeyang, jadi Anda tidak bisa berbicara dengan saya seperti ini. Choi Gichul mencibir, terus. Saya dengar Anda menjalankan sebuah dealer. Bagaimana kabarnya? Aku tidak perlu memberitahumu. Dengar, kita berdua memiliki kesamaan. Kami berdua ingin melarikan diri dari kekuatan Choi Taemin. Choi Gichul memucat. Presiden Kang adalah pria yang baik. Anda mungkin sudah mengetahuinya. Chun Gisu melanjutkan dengan cepat, dia cerdas, berbakat, dan tahu bagaimana mengurus rakyatnya sendiri. Berbeda dengan seseorang yang kita kenal. Ini satu-satunya jalan. Apakah Kang Wosung mendapatkan Suk Jin Myung juga? Chun Gisu tertawa, sayangnya tidak. Seperti yang Anda ketahui, Presiden Kang Wosung mengetahui semua panggilan telepon dan aktivitas Anda. Dia membuat keputusan berdasarkan informasi ini. Dia memintaku untuk datang dan menemuimu hari ini. Jadi apa yang kamu mau? Dia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa kamu perlu membuat keputusan yang tepat atau kamu akan berakhir seperti saudaramu Choi Gitae. Asterisk Choi Gichul mengunjungi Choi Taemin. Saya hanya akan menyimpan $10 juta untuk diri saya sendiri dan memberikan yang lainnya kepada Anda, jadi tolong lepaskan saya. Aku tidak pernah melarangmu pergi. Ini bukan lelucon. Saya tidak bercanda. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi milik Daeyang. Saya ingin menjadi suami saya sendiri. Saya akan menyerahkan saham Daeyang saya. Choi Taemin tertawa, kamu tahu terlalu banyak tentang aku dan perusahaan ini. Tidakkah menurutmu begitu? Hanya ada 2 cara bagi Anda untuk pergi. Entah menjadi bisu atau mati otak. Bagaimana menurutmu? Choi Gichul menggigit bibirnya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Choi Taemin.
Tanggal 11 April tahun 2012. 2 hari sebelum pemilihan umum ke-19. Media merilis rumor tentang Presiden Lee Park-sung saat ini dan pemimpin Partai Liberal Kim Jong-hee. Dengan cepat, rumor itu berubah menjadi fakta karena bukti juga dirilis. Seorang perwakilan Partai Demokrasi menggelar konferensi pers. Dengan bukti-bukti ini, Anda dapat yakin bahwa Presiden Lee Park-sung telah berbohong berkali-kali bahkan sebelum dia menjadi presiden. Anda juga dapat melihat bagaimana Kim Jong-hee telah melakukan banyak perbuatan ilegal. Bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang ini menjalankan negara ini? Lee Sung-hyun mematikan TV dan menghela nafas dalam-dalam. Bukti-bukti yang ditampilkan di TV seharusnya disembunyikan di tempat yang aman. Pasti orang dalam yang menangkap mereka dan membebaskan mereka. Lee Sung-hyun mencoba, tetapi dia tidak bisa mengungkap orang di balik semua ini. Ngomong-ngomong, kenapa orang-orang ini tidak menjawab teleponku? Pengacara firma hukum Hwa Jung Park Chang-sun. Pengacara firma hukum Josun, Jo Nam-gi. Pengacara firma hukum Daryuk, An Soo-hyun. Dia membutuhkan pengacara terbaik untuk membela ayahnya, tetapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Lee Sung-hyun bertanya kepada seorang anggota liberal yang duduk di sebelahnya, jadi apa yang dilakukan partai untuk menyelesaikan situasi ini? Anggota partai liberal itu tergagap, kami berencana untuk membuatnya terlihat seperti oposisi sedang merencanakan melawan kami dengan kebohongan, tetapi kami mungkin masih kalah dalam pemilihan ini. Kita harus memastikan itu tidak terjadi. Tapi situasinya sangat serius. Ini bisa buruk. Sialan. Apa yang terjadi dengan permintaan yang kami buat ke Daeyang untuk dana pemilu? Mereka mengatakan mereka tidak melakukannya dengan baik sehingga mereka hanya mengirim $500.000. Tidak ada apa-apa. Kami diberitahu bahwa jika kami memberikan lebih banyak informasi tentang Kang Wo-sung, mereka akan memberikan $500.000 lagi. Tapi kami tidak memiliki informasi lebih lanjut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertemu dengannya. Siapa? Pria yang memiliki semua pengacara terbaik di negara ini. Bab 192 Kontrol. Wo-sung berkata di telepon dengan kasar, semua pengacara saya saat ini terikat dengan tuntutan hukum paten. Lee Sung-hyun menjawab dengan marah, apakah kamu benar-benar akan menjadi seperti ini? Semua orang tahu Anda menyewa semua pengacara terbaik yang tersedia di negara ini. Tidak ada orang yang tersisa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya memiliki banyak tuntutan hukum paten yang sedang berlangsung dengan berbagai perusahaan seperti Apple dan Daeyang. Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa saya harus kalah? Apakah kita selalu dalam kondisi buruk seperti ini? Tidak pada awalnya, tapi itu masa lalu. Saya melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, namun Anda adalah orang yang mengkhianati saya. Kamu memihak Daeyang. Apakah kamu masih menggunakan itu? Aku memiliki ingatan yang sangat bagus. Ketika Lee Sung-hyun tidak menjawab, Wo-sung melanjutkan, bukannya aku ingin hubungan kita terus seperti ini. Saya ingin berhubungan baik dengan Anda. Katakan padaku, saya mendengar Daeyang baru-baru ini dikabarkan terlibat dalam pembukuan terpisah yang ilegal, tetapi pemerintah membiarkannya. Saya terus meminta perlakuan yang adil, namun pemerintah terus melakukan hal-hal seperti ini. Apakah Anda meminta saya untuk menangguhkan Daeyang? Perusahaan senilai $40 miliar. Wo-sung tertawa, haha, tidak. Bagaimana saya akan mencapai sesuatu seperti itu? Yang saya tanyakan adalah jika perbuatan ilegal dilakukan, siapapun yang melakukannya harus dihukum. Keadilan adalah semua yang saya minta, seperti biasa. Aku akan mempertimbangkannya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saya akan terus melakukan apapun yang saya inginkan juga. Lee Sung-hyun tidak bisa mengatakan apa-apa meskipun kekasaran Wo-sung. Dia sekarang takut pada Wo-sung. Hasil pemilihan umum. Demokrat menang telak. Lee Park-sung mengerang, bagaimana mereka mengetahui tentang masa lalu kita? Apakah Anda mencari tahu siapa di balik ini? Lee Sung-hyun tidak bisa berkata apa-apa. Lee Park-sung meringis. Sial, kau mengecewakan. Mengapa kamu tidak bisa melakukan yang lebih baik? Lee Sung-hyun menggigit bibirnya tanpa menjawab. Lee Park-sung bertanya, dan Anda masih belum menemukan pengacara yang layak? Tidak, Kang Wo-sung memiliki sebagian besar dari mereka. Lalu, apakah kamu meminta seseorang untuk disalahkan?
Belum, tidak bisakah kamu melakukan apa-apa? Maafkan saya, itu tidak cukup baik. Ini serius. Jaksa punya bukti. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperjuangkan legalitasnya dan untuk melakukan itu, kita membutuhkan pengacara yang luar biasa. Lee Sung-hyun menggigit bibirnya. Lee Park-sung melanjutkan dengan cepat, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan mengurusnya. Kita tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Kita harus menyelesaikan ini sekarang. Saya akan mencoba. Lee Park-sung menatap putranya dengan ragu. Dia berkata kepada Lee Sung-hyun, aku akan memberimu 3 hari. Jika Anda tidak mencapai sesuatu yang besar saat itu, Anda keluar dari kasus ini. Ya Pak. Lee Sung-hyun membungkuk dan pergi. Sebuah restoran di Seoul. Pemimpin Partai Demokrat Han Mingu tidak bisa menahan senyum. Hahaha, kami menang. Kami mendapat 167 kursi. Paling banyak yang pernah kita miliki dalam sejarah. Lee Myung-in menyesap minumannya dan menjawab, aku masih merasa tidak nyaman. Apakah kamu masih memikirkan itu? Kami berutang padanya sekarang. Kita bisa membayarnya kembali secara perlahan. Jika ini terus berlanjut, kita bisa mengambil alih pemerintahan. Lee Myung-in mengosongkan gelasnya. Aku hanya takut hutang ini padanya akan menyebabkan masalah di masa depan. Jangan khawatir, aku yang merawatnya. Tiba-tiba, Wosung berbicara, haha, kalian berdua tidak perlu khawatir. Aku mengurus semuanya. Han Mingu berdiri dan menyapa Wosung. Oh, kamu akhirnya di sini. Dia meraih tangan Wosung. Wosung tersenyum cerah. Selamat, haha, ini semua berkatmu, Presiden Kang. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Semua orang bekerja sangat keras. Bukan hanya aku. Lee Myung-in meletakkan gelasnya dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah Anda lupa apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya? Wosung menjawab, aku ingat. Mengingat saja tidak cukup. Aku tahu apa yang kamu maksud. Kaulah yang tidak mengerti. Lee Myung-in memelototi Wosung dan bertanya, apakah kamu bercanda? Aku memberitahumu bahwa kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan setia. Han Mingu memperhatikan kedua pria itu dengan tidak nyaman. Dia menuangkan minuman untuk Lee Myung-in dan berkata kepadanya, ayo, jangan marah. Wosung mengambil gelasnya dan bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu menuangkannya untukku juga? Haha, tentu saja. Merupakan kehormatan bagi saya untuk minum dengan Kang Wosung yang terkenal di dunia. Wosung mengosongkan gelasnya dan menjawab, saya tidak ingin banyak. Saya hanya ingin keadilan dan transparansi, itu sebabnya saya memilih pesta demokrasi. Jika Anda dapat mencapai itu maka itu sudah cukup bagi saya. Wosung menyarankan agar Demokrat menang karena dia mewujudkannya. Kedua politisi segera mengerti. Han Mingu tertawa, haha, aku tahu. Wosung menyesap lagi dan melanjutkan, ada desas-desus bahwa Dae yang terlibat dalam akuntansi split ilegal. Pemerintah membiarkannya meluncur tanpa penyelidikan. KND diselidiki berkali-kali dalam 2 tahun terakhir. Silakan lihat miliknya. Itu saja yang harus saya katakan. Wosung pergi dengan cepat. Kedua pria itu saling memandang dengan kaku. Kerajaan Wosung terus berkembang pesat. Yang Guangchul mengumumkan, penjualan kuartal ini mencapai lebih dari 60 miliar dolar. Menghasilkan kejutan. Wosung mengangguk dengan tenang. Yang Guangchul melanjutkan, dan kamu tahu apa lagi? Penjualan kelapa mencapai lebih dari 2 miliar dolar. Betul sekali. Ini lebih tinggi dari Facebook. Kami akan segera menjadi layanan SNS terbaik di dunia. Aku sudah tahu itu. Dengan angka ini, tahukah Anda apa artinya ini sehubungan dengan PDB Korea? Perusahaan kami sekarang membuat lebih dari setengahnya. Tepat. Itu berarti kita sekarang mengendalikan ekonomi Korea. Haha, aku suka itu. Bahkan bisa lebih baik karena hasil kuartal ini tidak termasuk penampilan Sungyeong dan BMW. Selain itu, kami juga melakukan pekerjaan luar biasa di Tiongkok. Penjualan Cina kami telah mencapai lebih dari 10 miliar dolar. Kami tumbuh pada tingkat 40%. Dalam 5 tahun, kita harus mencapai 100 miliar dolar. Itu berarti di beberapa titik, kami akan menghasilkan lebih dari 70% dari PDB. Haha, sekarang, apa selanjutnya? Pertama, kita perlu menghancurkan Daeyang dan mengambil alih penjualan mereka.
Itu akan membuat penjualan kami sendiri mencapai 700 miliar dolar. Mata yang Guang Chul bersinar terang. Asteris 1 BTC 3.210 dolar. Kegilaan Bitcoin mencapai seluruh dunia. Choi Gichul menatap layar dan bergumam, itu benar-benar bisa mencapai 10.000 dolar. Apakah kamu membeli lebih banyak? Ya, sekitar 70 juta dolar. Mata Jung Jin-suk melebar. Dia bertanya, berapa harganya? Antara 1.500 hingga 2.000 dolar. Anda, ini berarti Choi Gichul menghasilkan banyak uang. Dia bergumam, kamu salah. Itu mencapai 300 dolar. Apakah itu akan mencapai 10.000 dolar? Saya tidak tahu lagi. Itu bisa. Bagaimana menurutmu? Saya pikir, 10.000 dolar tampaknya terlalu tinggi. Saya tidak setuju. Jika ini terus berlanjut, itu akan mencapai 10.000 dolar, tetapi yang terpenting adalah untuk melarikan diri dari Choi Taemin. Choi Gichul bertanya-tanya apakah cryptocurrency ini dapat memungkinkannya untuk mencapai mimpi itu. Bab 193 Kontrol. Choi Gichul bertanya kepada Jung Jin-suk, bisakah kita menghentikan perdagangan lagi di bit trading? Secara teknis, kita bisa melakukannya kapan saja kita mau, tetapi jika kita melakukannya terlalu sering, kita akan mendapatkan keluhan dari pengguna. Jadi kita tidak boleh menggunakannya terlalu sering. Tepat, Choi Gichul mengusap dagunya. Setelah percakapan dengan Choi Taemin, dia belum bisa tidur. Haruskah dia lari ke Kang Wosung dan meminta bantuan? Atau haruskah dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri? Choi Gichul tahu dia harus melakukannya sendiri, kalau tidak, itu bisa menjadi bumerang. Saya akan menggunakan semua dana dari Dayang dan menghasilkan uang dengan berinvestasi di Bitcoin. Saya kemudian akan mentransfer keuntungan ke akun Bitmain pribadi saya. Choi Gichul terus berpikir. Tapi lalu apa? Aku bisa meyakinkan Suk Jin Myung untuk memberiku beberapa bukti tentang Choi Taemin. Aku akan mengirim Choi Taemin ke penjara. Mungkin itu juga yang diinginkan Kang Wosung. Pasti karena itulah dia mengirim Chung Gisu kepadaku. Napas Choi Gichul menjadi dangkal. Jung Jin-suk menatapnya, tetapi Choi Gichul tidak memperhatikan dan terus berpikir. Kang Wosung mungkin bisa mengirim Choi Taemin ke penjara lebih mudah dan lebih cepat daripada yang saya bisa. Apakah ini berarti saya harus meminta bantuannya? Fiuh. Ya, saya pikir itu yang terbaik. Choi Gichul memanggil Wosung. Dia terkejut ketika mendengar pesan itu. Nomor telepon ini sudah tidak ada lagi. Silakan hubungi nomor yang benar. Nomor telepon ini sudah tidak ada lagi. Silakan hubungi nomor yang benar. Dia mengganti nomor teleponnya. Sekarang tidak ada cara baginya untuk menghubungi Wosung. Setelah berpikir, dia menuju ke gedung Korean Business Agency. Dia harus bertemu dengan Wosung dan menyelesaikan situasi ini. Saat memasuki kantor, Choi Gichul bertemu dengan Chung Gisu bukan Wosung. Chung Gisu menjelaskan, Presiden Kang sedang sibuk. Saya mengurus bisnisnya untuk saat ini. Jadi Kang Wosung bahkan tidak akan bertemu denganku secara langsung. Chung Gisu merentangkan tangannya dan menjawab, kamu tidak penting lagi. Choi Gichul menggertakkan giginya. Harga dirinya terluka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Memang benar, Kang Wosung sekarang berada di luar jangkauannya. Chung Gisu berkata kepadanya, apakah kamu memutuskan untuk meninggalkan Dayang? Chung Gisu bertanya perlahan, bisakah kamu benar-benar melindungiku? Haha, tentu saja. Chung Gisu menekan tombol interphone di mejanya. Berbunyi. Beberapa pria berpakaian hitam masuk. Chung Gisu menjelaskan, kami akan menggandakan pengawal Anda dan memasang sistem keamanan di rumah Anda. Kami akan memantau semua yang Anda lakukan. Bagaimana dengan asistenku dari Choi Taemin yang mengikutiku kemana-mana? Apa yang kamu ingin kami lakukan? Kita bisa membungkamnya atau kita bisa menyingkirkannya. Choi Gichul menelan ludah. Dia tidak menyadari betapa kuatnya Wosung. Chung Gisu melanjutkan, yang harus kamu lakukan adalah membawakan kami pistol asap. Hanya itu yang kami minta dari Anda. Choi Gichul sangat marah atas ketidakhormatan Chung Gisu, tapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Ketika dia pergi, Chung Gisu bergumam pelan, apakah kamu mendengar semua itu? Ponselnya dihidupkan sepanjang waktu. Sebuah suara menjawab, saya melihat banyak yang telah berubah. Aku tidak percaya aku dulu bekerja untuk si idiot itu.
Anda harus tahu sekarang bahwa semakin cepat Anda membuat keputusan, semakin baik perlakuan yang akan Anda terima dari kami. Aku tahu, jika kamu tinggal di Dayang, kamu akan dijadikan kambing hitam. Kamu telah melakukan lebih dari yang kamu butuhkan untuk Dayang. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Jadi apa keputusanmu? Aku hanya tidak yakin apakah Kang Wusung adalah seseorang yang bisa kupercaya. Saya bisa berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Suk Jin Myung tidak bisa mempercayai siapapun dengan mudah. Dia juga tidak bisa mempercayai Chun Gisu. Chun Gisu menjawab, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Kami tidak pernah dekat. Saya mengerti Anda akan khawatir dan takut, tetapi pikirkan seperti ini, Anda sudah tahu apa yang akan terjadi jika Anda tinggal di Dayang, dan itu tidak indah. Suk Jin Myung tidak pernah menyesal bekerja untuk Dayang sampai sekarang. Chun Gisu melanjutkan, secara teknis, bukankah Ketua Choi Gunwon yang memberimu beasiswa? Apa yang terjadi padanya? Detak jantung Suk Jin Myung mulai berpacu. Dia merasa haus. Chun Gisu mengangkat suaranya. Dia menyakiti ayahnya sendiri. Apa yang kamu harapkan darinya? Setelah ragu sejenak, Suk Jin Myung akhirnya memberikan jawabannya. **** malam gelap. Lee Sung Hyun dibawa ke Wosung ke tempat rahasia di Sumbuk Dong. Ketika dia masuk, Wosung bahkan tidak berdiri. Dia bertanya, silakan duduk. Lee Sung Hyun duduk dengan gugup. Wosung bersikap kasar, tetapi jelas siapa bos di ruangan ini. Wosung melanjutkan, saya mendengar Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya. Ini adalah dokumen tentang Dayang. Jaksa telah merahasiakan ini. Pengacara Wosung mendekati mereka dan mengambil amplop dari Lee Sung Hyun. Dia memeriksa mereka dengan cepat. Pengacaranya adalah seseorang yang dikenal Lee Sung Hyun. Jaksa pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak mendapatkan jawaban. Wosung juga tetap diam. Lee Sung Hyun melanjutkan, saya melihat bahwa Anda mempekerjakan banyak orang. Katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Kamu telah diundang ke Blue House sesegera mungkin. Anda akan mendapatkan semua yang Anda inginkan. Kami bisa memberi Anda penghargaan. Kami dapat membantu Anda dengan bisnis Anda dengan cara apapun yang Anda inginkan. Saya tidak butuh bantuan apapun dengan bisnis saya. Aku tidak berencana mengatakan ini, tapi kalau begitu kamu tidak seharusnya. Lee Sung Hyun memerah. Dia berteriak, aku bisa menghancurkan kita berdua. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jika Anda terus seperti ini, saya akan memberitahu orang-orang bahwa Anda menyuap saya. Lagi pula aku sudah selesai, dan aku bisa menyeretmu bersamaku. Wosung tertawa keras, haha, begitu. Anda benar-benar akan mengancam saya dengan itu. Saya akan melakukan apa saja untuk memperbaiki situasi ini. Haha, inilah sebabnya mengapa Anda tidak pernah bisa mempercayai seorang politisi. Untung aku tidak pernah mempercayaimu. Lee Sung Hyun memucat. Wosung bersandar ke sofa dan melanjutkan, kamu pasti tidak mengerti situasi ini. Pemerintah akan selalu berubah, tetapi yang kaya dan berkuasa akan selalu tetap sama. Lee Sung Hyun tidak bisa menyangkal fakta ini. Wosung menambahkan, uang menguasai dunia, dan siapa yang memiliki uang paling banyak? Itu akan menjadi saya. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Jadi jika Anda mengancam saya dengan suap masa lalu kami, silakan. Lakukan. Anda akan melihat siapa yang dihancurkan. Lee Sung Hyun tergagap, aku tidak bermaksud seperti itu. Maksudku, kita harus mencoba untuk akur. Saya mendengarnya sebagai ancaman. Kamu adalah seorang pengacara. Anda tahu seperti apa suaranya. Lee Sung Hyun tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu, terutama sejak ayahnya menjadi presiden Korea. Saat ketegangan meningkat, pengacara Wosung berkata kepadanya, Pak, dokumennya sah. Dengan mereka, kita seharusnya bisa menjalankan rencana kita. Bagus. Lee Sung Hyun bertanya dengan penuh harap, apakah ini berarti kamu akan membantuku? Saya bersedia berbicara dengan Anda, tetapi hanya itu. Tentu saja, Anda baru saja mengancam saya, jadi saya tidak yakin apakah saya harus membantu Anda. Lee Sung Hyun menggertakkan giginya. Bab 194 Kontrol. Wosung bertanya kepada Lee Sung Hyun dengan belak-belakan, bagaimana aku bisa mempercayaimu setelah ancaman yang baru saja kamu berikan padaku?
Lee Sung-hyun mengalami kesulitan mengendalikan amarahnya, tetapi saat dia menatap mata Woo-sung, Lee Sung-hyun tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. 400 miliar dolar dalam penjualan tahun lalu. 600 miliar dolar diharapkan tahun ini. Woo-sung adalah pengusaha terbesar di dunia. Dibandingkan dengan dia, Lee Sung-hyun bukanlah siapa-siapa. Lee Sung-hyun menjawab, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Anda? Kamu harus memiliki lebih banyak informasi tentang Daeyang. Maksud Anda, saya ingin semua yang dimiliki pemerintah tentang Daeyang. Anda tahu tujuan saya adalah untuk menghancurkan Daeyang sepenuhnya. Jika saya memberikan segalanya, apakah Anda akan membuat masalah saya hilang? Woo-sung tersenyum. Pikirkan tentang itu. Jika perusahaan besar seperti Daeyang terekspos, apakah media dan publik akan mengingat skandal politik saat ini? Mata Lee Sung-hyun melebar. Woo-sung melanjutkan, kamu mengubur skandal dengan skandal lain. Itu adalah teknik umum dalam politik. Seperti yang Anda katakan, saya memiliki mayoritas pengacara negara ini di pihak saya. Saya dapat memberi Anda beberapa. Persidangan akan berakhir dengan cepat dan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang-orang akan fokus pada Daeyang. Semua ini dapat dicapai jika Anda memberi saya apa yang saya inginkan. Lee Sung-hyun menelan ludah. Itu adalah tawaran yang menarik. Lee Sung-hyun bertanya, apakah kamu berjanji? Jika aku membawakanmu segalanya, kamu akan membuat ini pergi. Ketika Woo-sung mengangguk, Lee Sung-hyun menghela nafas lega. Setelah Lee Sung-hyun pergi, Woo-sung bertanya kepada pengacaranya, menurutmu berapa lama Choi Tae-min akan tetap di penjara dengan bukti-bukti ini? Pengacara Go Gi-hun. Dia pernah menjadi salah satu jaksa utama di pemerintahan. Saya pikir sekitar 2 tahun. Masa percobaan. Go Gi-hun mengangguk. Woo-sung tidak puas. Itu tidak cukup. Go Gi-hun melanjutkan, paling banyak, dia akan mendapatkan 5 tahun, tetapi dia akan segera dibebaskan dalam masa percobaan. Jadi kita membutuhkan lebih banyak lagi. Jika Lee Sung-hyun memberikan sesuatu yang sangat bagus, mata Woo-sung bersinar. Suk Jin Myung, Choi Gi-chul. Jika kedua pria ini memberinya lebih banyak bukti. Woo-sung menjawab, saya mengerti. Ketika dia ditinggalkan sendirian, Woo-sung menyalakan komputernya. Saya mendapat harga Bitcoin mencapai 4.301 dolar. Beberapa perusahaan mencoba mengumpulkannya, tetapi mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan saya. Saya akan memompa harga ke harga tertinggi dan menjual semuanya. Kemudian, saya akan meluncurkan Coconut Coin sebagai cryptocurrency resmi. Harga Bitcoin akan anjlok. Kuncinya adalah memastikan Choi Gi-chul dan Choi Tae-min memegang sejumlah besar Bitcoin saat itu. Saya tidak sabar untuk melihat wajah Choi Gi-chul ketika dia kehilangan segalanya. Menurut Jung Jin-sup, Choi Gi-chul terus membeli Bitcoin. Woo-sung melihat jam tangannya. Saat itu tengah malam, yang berarti sekitar jam 2 siang di New York. Seperti yang diharapkan, ponsel Woo-sung berdering. Itu adalah Jeremy dari JP. Apakah kamu membuat keputusan? Berapa banyak yang Anda habiskan untuk pelobi? Miliaran. Woo-sung melanjutkan, saya tidak meminta orang untuk menyerahkan dolar. Saya hanya berencana untuk menggantinya. Bukankah itu hal yang sama? Haha, menyerah berbeda dari mengganti. Tetapi dengan penggantian baru, AS akan kehilangan kendali. Woo-sung tertawa dan menjawab, saya tidak berharap proyek ini berhasil tanpa kerjasama Amerika. Jika Anda memutuskan untuk memihak saya akan mencoba memastikan Anda mempertahankan kendali dan nilai Anda. Mencoba. Haha, baik. Saya akan memastikan tidak ada negara lain yang berada di atas Anda. Namun, Woo-sung akan tetap berada di atas. Jeremy bertanya, apa yang akan terjadi jika JP menolak? Bagaimana jika pemerintah AS dan bank menolak juga? Woo-sung menjawab dengan tenang, pemerintah AS telah menerima sebagian proyek saya. Selain itu, banyak perusahaan lama dan baru di lembah Silikon sudah menggunakan mata uang ini. Akankah Amerika menyerah pada semua perusahaan ini? Woo-sung tertawa dan melanjutkan, akulah yang menyelamatkan lembah Silikon setelah krisis keuangan. Saya adalah orang yang menginvestasikan lebih dari 10 miliar dolar untuk pabrik-pabrik manufaktur di lembah Silikon. Saya juga memiliki saham paling banyak di perusahaan rintisan di sana. Jeremy tetap diam. Woo-sung melanjutkan,
dan saya juga yang dapat memindahkan semua ini dari lembah Silikon ke Israel. Apakah Anda tahu bagaimana ini akan mempengaruhi AS? Saya pikir Anda lakukan. Juga, apakah Anda tahu siapa pedagang terbesar di Nasdaq? Jeremy tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu sekarang. Dia juga menyadari bahwa Wosung juga memiliki right capital. Wosung menambahkan, saya memiliki sebagian besar ekonomi Amerika. Jika saya mengambil semuanya dan pindah ke tempat lain, JP akan rusak besar. Anda sudah tahu semua ini. Bukankah itu sebabnya kamu memanggilku? Setelah jeda yang lama, Jeremy akhirnya menjawab, saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa detail, rumah sakit Dayang. Ketua Choi Gunwon dan Choi Gi-tae keduanya dalam keadaan koma. Choi Gi-chul mengunjungi mereka. Melihat ayahnya, Choi Gi-chul bergumam, apakah kamu benar-benar tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi? Berbunyi. Menghubungkan ke berbagai mesin, Choi Gunwon tetap diam. Choi Gi-chul menggigit bibirnya. Kaulah yang membuat kami seperti ini. Kenapa kamu melakukannya? Sekali lagi, Choi Gi-chul tidak mendapat jawaban. Dia melanjutkan dengan tenang, saya berencana untuk pergi ke arah yang berbeda sekarang. Aku tidak akan mengikuti jalanmu lagi. Bahkan jika itu berarti aku menghancurkan semua yang kamu bangun. Choi Gi-chul memelototi ayahnya dengan kebencian. Berbunyi. Mesin terus berbunyi bip secara teratur. Choi Gi-chul pindah ke kamar sebelah di mana Choi Gi-tae berada dalam keadaan yang sama. Choi Gi-chul bergumam, idiot gila. Melihat saudaranya yang tak berdaya, Choi Gi-chul tidak merasa simpatik. Dia hanya merasa lega bahwa dia bebas dari saudaranya yang kasar. Choi Gi-chul terus bergumam, seseorang sepertimu seharusnya mati. Choi Gi-chul ingat dipukuli oleh Choi Gi-tae sebagai seorang anak. Dia biasa berdoa untuk kematian Choi Gi-tae. Keinginannya akhirnya akan terwujud. Aku akan mengambil semua yang kamu miliki. Berbunyi. Choi Gi-chul berjalan keluar dari ruangan. Bab 195 Kontrol. Setelah meninggalkan rumah sakit, Choi Gi-chul menuju ke suatu tempat di Sumbukdong. Itu adalah tempat yang sama di mana Lee Sung-hyun mengunjungi Wosung baru-baru ini. Seseorang membimbing Choi Gi-chul ke ruang tamu tempat Wosung duduk di sofa. Wosung memerintahkan, duduk. Ketika Choi Gi-chul duduk dengan tenang, Wosung bertanya, jadi, ada yang ingin kau katakan padaku? Chung Gi-soo mengatur pertemuan ini. Choi Gi-chul bertanya, jika saya memberi Anda kelemahan Choi Tae-min, apa yang dapat Anda berikan sebagai balasannya? Oh, jadi kamu ingin berdagang denganku? Choi Gi-chul mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Wosung. Itu adalah foto Choi Gunwon di rumah sakit. Bagaimana dengan ini? Itu tidak bisa dibuktikan. Tidak ada bukti yang kuat. Aku akan memberimu buktinya. Sebagai imbalannya, lindungi aku dan kekayaanku. Wosung tertawa, haha, tapi ada satu masalah. Aku tidak tertarik dengan tawaranmu. Choi Gi-chul memucat. Dia memohon Chung Gi-soo untuk pertemuan ini, namun Wosung sepertinya tidak mau membantunya. Wosung tiba-tiba menekan tombol di atas meja. Jika aku memberimu kelemahan Choi Tae-min, apa yang bisa kamu berikan sebagai balasannya? Itu adalah suara Choi Gi-chul sendiri dari alat perekam. Wosung bertanya, jika saya membawa rekaman ini ke Choi Tae-min, menurut Anda apa yang akan terjadi? Choi Gi-chul berdiri dan berteriak, kamu bajingan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih bahu Choi Gi-chul dari belakang. Itu adalah salah satu pengawal Wosung. Choi Gi-chul terlempar kembali ke sofa. Wosung berkata kepadanya, hati-hati. Dia adalah pria yang sangat menakutkan. Dia dulu berada di pasukan khusus. Choi Gi-chul menelan ludah. Dia berkeringat. Dia melihat sekeliling ruangan dengan gugup. Choi Gi-chul tergagap, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku tahu betul, tapi apakah kamu tahu siapa aku? Presiden Kang Wosung. Setiap orang Korea tahu siapa Anda. Tidak, Wosung ingin mengatakannya, tapi ini bukan waktunya. Choi Gi-chul menjawab, orang terkaya di dunia. Wosung tersenyum. Dan, Choi Gi-chul akhirnya menyadari bahwa Wosung sedang mengolok-oloknya. Choi Gi-chul mengerutkan kening dan menjawab, ini bukan waktunya untuk bercanda. Itu masalahmu. Anda tahu bagaimana itu.
Ketika Anda mencapai status tertentu, semuanya menjadi membosankan. Anda perlu mencari kesenangan dimanapun Anda bisa. Tentu saja, saya tidak mengatakan saya menolak kesepakatan Anda sepenuhnya. Saya akan berpikir tentang hal ini. Sekarang pergi dan tunggu aku. Dayang Elektronik 103.10. Harga saham Dayang anjlok lebih jauh. Tak heran, saham KND terus melambung tinggi. Kemudian, berita terbaru muncul di televisi. JP Jeremy mengumumkan investasi miliaran dolar di Dayang Electronics. Breaking news, JP mengambil alih 20% Dayang Electronics. Lebih dari 10 miliar dolar diinvestasikan. Tiba-tiba, saham Dayang mulai naik dengan cepat. Choi Tae-min akhirnya tersenyum. Kami akhirnya keluar dari hutan. Ya, Pak, tapi itu hanya solusi sementara. Jika kami tidak meluncurkan ponsel yang sukses dan meningkatkan departemen semikonduktor kami akan segera kembali ke situasi sebelumnya. Jalur ponsel kami berikutnya akan sukses, yang akan membantu departemen semikonduktor kami. Suk Jin Myung mengerutkan kening dan menjawab, tapi masalahnya adalah apakah kita bisa bertahan sampai saat itu atau tidak. Selain itu, 70% dari Dayang Electronics sekarang menjadi milik perusahaan asing. Kami pada dasarnya adalah perusahaan asing saat ini. Bagaimana jika satu atau dua dari mereka menyerah pada kita? Choi Tae-min memelototinya. Sepertinya kamu ingin aku gagal. Tidak seperti itu. Itu tugas saya untuk bersiap-siap untuk skenario terburuk. Pekerjaanmu yang paling penting adalah menghilangkan stresku, dan kamu melakukan pekerjaan yang sangat buruk saat ini. Suk Jin Myung menarik napas dalam-dalam. Dia perlu menenangkan diri. Dia menjawab, saya minta maaf. Jika Anda menyesal maka lakukan pekerjaan yang lebih baik. Saya tidak perlu stres sehingga saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menyelamatkan Dayang. Sekarang tinggalkan aku dan temukan aku seseorang. Lebih baik menjadi seseorang yang baik. Choi Gi-chul sedang menunggunya ketika Suk Jin Myung kembali ke kantornya. Dia mengangkat kakinya di atas meja. Dia berkata kepada Suk Jin Myung, saya melihat bahwa Anda diceramahi oleh saudara saya lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pasti memiliki banyak kekhawatiran saat ini. Pasti bekerja keras untuk bajingan itu. Saya pikir mungkin saya harus membantu Anda menjadi korban terbesarnya. Wajah Suk Jin Myung memucat. Choi Gi-chul melemparkan sebuah amplop padanya. Lihatlah. Tangan Suk Jin Myung gemetar saat membaca laporan itu. Itu adalah rencana jika Dayang terlibat dalam pemecahan akun ilegal. Kunci dari rencana ini adalah Suk Jin Myung. Rencananya adalah kamu menjadi whistleblower, dan aku bisa menjadi penyelamatmu. Choi Gi-chul berdiri dan melanjutkan, ambilkan dana rahasia Choi Tae-min di Swiss dan Virgin Island. Saya akan mendapat untung besar dari mereka. Dia tidak akan pernah tahu. Lalu apa yang akan terjadi padaku? Kamu akan menjadi kaya. Bagaimana kamu bisa bertahan dari kemarahan Choi Tae-min? Choi Gi-chul merendahkan suaranya. Aku punya cara. Anda tahu Presiden Kang, kan? Suk Jin Myung mengangguk. Choi Gi-chul melanjutkan, dia berjanji untuk melindungiku. Choi Gi-chul tersenyum. Suk Jin Myung menunduk dan berpikir. Berapa banyak orang yang ditanyakan Kang Wo-sung? Ketika Suk Jin Myung tetap diam, Choi Gi-chul bertanya, kamu ikut, kan? Bagaimana jika aku bilang tidak? Choi Gi-chul memberinya amplop lain. Saat Suk Jin Myung membaca dokumen, matanya melebar sekali lagi, tapi kali ini sok. Itu berisi semua hal ilegal yang dia lakukan untuk Dayang selama bertahun-tahun. Choi Gi-chul menjelaskan, ayahku selalu berkata bahwa kita perlu memiliki catatan yang baik tentang segala sesuatu untuk berjaga-jaga. Dia memberikan ini kepada saya sebelum dia menjadi sakit. Suk Jin Myung perlahan menjawab, aku mengerti. Choi Gi-chul menyeringai cerah. Bagus. Anda dapat mengharapkan untuk dihargai sejumlah besar uang tunai untuk kerja sama Anda. Mari bekerja bersama. Choi Gi-chul pergi. Suk Jin Myung duduk. Sudah berakhir. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Suk Jin Myung membuka laci lemarinya. **1 BTC $6.310. November tahun 2017. Yang Guangchul memeriksa harga Bitcoin di ponselnya dan bertanya pada Wo-sung, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak Bitcoin yang sebenarnya Anda miliki? Mungkin yang paling banyak di dunia. Apa?
Kau memintaku untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi berapa banyak itu? 1 juta. Kosung menggelengkan kepalanya. Yang Guangzhou bertanya lagi, lalu 5 juta. Kosung menggelengkan kepalanya lagi. Maksudmu 10 juta. Haha, itu tidak penting. Saatnya menghadiri peluncuran satelit sipil pertama Korea. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.